Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Ini isnadnya adalah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda. Ini berarti sahabat Anas bin Malik ini mendengar langsung dari Rasulullah. Ini adalah redaksi yang paling kuat dalam riwayatan hadis karena menjadi saksi pertama kali yang mendengar dari Rasulullah. Berbeda kalau lafadznya adalah qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Itu artinya bisa jadi dia mengutip dari orang lain. Tapi kalau jadi hadis itu ada perbedaan antara yaqulu, qala, qila, itu berbeda. Jadi itu bukan variasi dalam penulisan, tetapi itu menunjukkan redaksi tersebut pendengar langsung atau dari orang ketiga atau dia ragu, itu ada lafadznya sendiri. Nah, kalau seperti ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini maknanya adalah mendengar langsung. Berarti redaksi ini paling kuat. Tapi kalau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, maka ini belum tentu yang mengucapkan hadis ini mendengar langsung dari Rasul. Bisa jadi ada orang lain yang menyampaikan bahwa Rasul bersabda. Sehingga kekuatan hadis juga bisa dilihat dari cara pengutipannya. Maka Bapak Ibu, bagi teman-teman yang suka buat makalah atau buat artikel, itu jangan divariasi sendiri antara kata-kata yang ada di sini. Karena kalau divariasi untuk kepentingan jurnalistik itu menjadi kacau. Karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan hadis Nabi lagi. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adama, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam. Anak Adam itu siapa? Al-insu atau manusia. Kalau ya bani iblis, wahai anak iblis, itu siapa? Al-jinnu, bangsa jin. Jadi kalau manusia itu punya bapak namanya Adam, kalau jin punya bapak namanya iblis. Nah, bapaknya jin masih hidup, namanya iblis, tidak mati. Bapaknya manusia namanya Adam, sudah meninggal, sudah mati. Innaka ma ta'utani, sesungguhnya selama engkau masih berdoa kepadaku, warajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka akan aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Bagian pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ini masih berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, kita masih beramal soleh, kita masih ibadah, itu adalah sebab ampunan, dan Allah tidak peduli seberapa banyak dosa kita. Maka salah satu cara menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah beramal soleh. Jadi cara menggapai ampunan Allah, cara yang pertama adalah beramal soleh. Maka kalau kita menyadari dosa-dosa kita itu banyak, maka beramal solehlah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Dan di bab ini kita juga mengetahui bahwa doa itu termasuk ibadah. Jadi di antara cara beribadah itu berdoa. Jadi kalau kita masih berdoa berarti kita masih beribadah. Karena salah satu cara ibadah itu adalah berdoa. Sebagaimana kita sudah hafal bersama, annad du'a huwal ibadah, bahwasanya doa itu adalah ibadah. Atau dalam lafaz lain hadis Nabi menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka selama kita masih beribadah, selama kita masih beramal soleh, maka bisa menghapus dosa yang lain. Ada prinsip wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Tapi dalam hal ini adalah untuk dosa kecil. Jadi yang bisa dihapus dengan amal soleh, yang bisa dihapus dengan ibadah, itu adalah dosa kecil.
tidak berlaku untuk dosa besar. Ada banyak ayat yang menjelaskan mengenai masalah bagaimana dosa-dosa kita terhapus oleh amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita menyadari bahwa dosa kita banyak, maka kita perbanyak doa, kita perbanyak amal soleh agar menutupi perbuatan buruk kita. Ini kita semua, karena kita semua tidak maksum ya, kita semua tidak maksum. Maka ketika saya menyampaikan di sini bukan berarti saya juga yang paling baik, bukan. Jadi di dalam bab ini kita semua tentu menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.